Bro, pernah nggak sih lo ngerasa lo itu cuma penonton di hidup lo sendiri? Setiap hari lo lihat berita, orang-orang sukses bikin perusahaan, bikin inovasi, jadi kaya raya, beli apa aja yang mereka mau. Lo ngerasa, gue juga pengen kaya kayak gitu. Tapi setelah itu, lo balik lagi ke rutinitas yang sama. Hidup lo kayak film yang jalan terus, tapi lo cuma duduk di bioskop, nonton doang, dan gak pernah jadi bintang utamanya. Gue tahu rasanya bro, gue dulu juga kayak gitu. Gue pikir orang-orang sukses itu emang lahir dari planet yang beda. Sampai gue sadar satu hal, mereka nggak cuma kaya, tapi mereka punya cara mikir yang beda. Mereka bukan cuma punya uang, tapi mereka punya sistem di otaknya yang bikin mereka nggak bisa nggak kaya. Di video ini, gue bakal ajak lu masuk ke dalam otak mereka. Kita bedah 7 pola pikir yang bikin mereka beda dari kita. Ini bukan soal motivasi, tapi soal aksi. Gue akan bongkar rahasia mereka, dan gue kasih lo strategi buat bangun otak miliuner lo sendiri. Percaya sama gue, kalau lo dengerin sampai akhir, lo bakal punya game plan yang jelas buat ngambil alih kendali hidup lo. Bagian 1. Fondasi otak miliuner. 1. Berpikir dari first principles. Hancurkan semua asumsi. Bro, pernah nggak sih lo denger cerita-cerita kayak Elon Musk yang bikin roket sendiri? Gini, orang-orang biasa kalau mau bikin roket, mereka bakal lihat roket yang udah ada, terus beli komponennya, dan harganya mahal banget. Itu namanya berpikir berdasarkan analogi. Lo cuma niru apa yang udah ada. Tapi Elon, dia nggak gitu. Dia nanya pertanyaan paling dasar. Apa sih roket itu? Terus dia pecah lagi. Ya, cuma logam, karbon, oksigen cair. Terus dia cek harga bahan-bahan dasarnya di pasar. Ternyata harganya cuma 2% dari harga roket jadi. Dari situ dia sadar, ada cara yang lebih murah. Dia buang semua asumsi dan mulai dari nol. Gimana lo bisa pakai cara ini di hidup lo? Coba gini, lo mau bikin konten YouTube. Cara berpikir analogi, YouTuber lain bikin konten tentang ini, jadi gue ikutin. First principles, kenapa orang mau nonton YouTube? Karena mereka cari hiburan atau informasi. Nah, informasi atau hiburan apa yang paling gue kuasai dan gak banyak orang lain punya? Lo pecah dari dasar. Lo gak niru, tapi lo bikin sesuatu yang otentik. Ini berlaku buat semua hal bro. Lo mau mulai bisnis. Hancurin semua asumsi tentang bisnis itu. Dan tanya, apa sih kebutuhan paling mendasar dari calon pelanggan gue? 2. Berpikir probabilitas. Taruhan yang terukur. Gini, orang-orang sukses itu bukan tukang judi bro. Mereka nggak main untung-untungan. Mereka main di angka. Contohnya gini, lo mau ngirim lamaran kerja. Orang biasa mungkin kirim 1 atau 2 lamaran. Terus kalau nggak dipanggil, mereka ngerasa gagal. Pola pikir probabilitas nggak gitu. Mereka tahu, dari 100 lamaran yang dikirim, mungkin cuma 5 yang bakal dipanggil interview. Dan dari 5 itu, mungkin cuma 1 yang lolos. Jadi mereka nggak fokus ke hasil 1 lamaran. Mereka fokus ke proses ngirim 100 lamaran. Mereka tahu, dengan konsisten lakuin prosesnya, mereka akan dapat hasil yang mereka mau. Mereka udah ngitung. Mereka tahu kalau mereka terus ambil taruhan kecil yang probabilitasnya nguntungin, cepat atau lambat mereka pasti menang besar. Berhenti berharap keberuntungan dan mulai main di angka bro. 3. Berpikir leverage. Efek domino yang dahsyat. Dulu kalau lo mau ngajar, lo cuma bisa ngajar 10 orang di kelas. Lo cuma bisa jual 1 barang per pelanggan. Itu namanya kerja keras linear. Usaha lo cuma ngasih hasil yang sama. Orang sukses punya cara mikir yang beda. Mereka pakai leverage. Mereka bikin 1 video yang bisa ditonton oleh jutaan orang. Mereka nulis 1 buku yang bisa dibaca oleh ratusan ribu orang. Mereka bikin 1 software yang bisa dipakai oleh puluhan ribu orang. Mereka menggunakan teknologi atau orang lain untuk memperbanyak hasil dari 1 usaha. Jadi pertanyaan lo bukan lagi, gimana gue kerja keras, tapi gimana gue bisa pakai leverage biar usaha gue punya efek yang lebih besar. Bagian 2. Taktik harian dan pola pikir aksi. 5. Konsumsi versus produksi. Jadi pencipta, bukan penikmat. Ini pola pikir yang ngena banget. Di era digital sekarang, kita itu gampang banget jadi penikmat. Begitu bangun, tangan kita langsung cari HP. Kita scroll konten, kita konsumsi informasi dari orang lain. Otak kita langsung dipenuhi ide, cerita, dan noise dari luar. Akibatnya, kita nggak punya ruang buat berkreasi. Orang sukses punya aturan emas.
prioritaskan produksi di pagi hari. Begitu bangun, sebelum lo cek email atau medsos, lo produksi sesuatu. Lo nulis satu paragraf di jurnal, lo bikin outline video, lo kerjain tugas terberat lo. Lo jadi pencipta, bukan penikmat. Nggak usah ribet, mulai aja dengan nulis 50 kata di jurnal lo, atau bikin satu ide bisnis di buku catatan. Setelah lo berhasil bikin sesuatu, baru lo bisa konsumsi konten orang lain. Ini ngelatih otak lo buat selalu aktif dan kreatif. 6. Belajar seumur hidup. Terus tumbuh, gak ada habisnya. Orang sukses gak pernah berhenti belajar. Mereka tahu dunia ini terus berubah. Mereka baca buku, dengerin podcast, dan ambil kursus. Tapi bedanya, mereka nggak cuma ngumpulin informasi. Mereka punya siklus yang namanya belajar, lakukan, sempurnakan. Setiap mereka belajar sesuatu yang baru, mereka langsung cari cara buat mempraktikannya hari itu juga. Misalnya, mereka baca buku tentang komunikasi yang efektif. Besoknya, mereka langsung coba terapin teknik itu saat ngobrol sama teman atau rekan kerja. Mereka nggak nunggu waktu yang pas, mereka langsung praktik. Ini bikin otak mereka nggak cuma tahu banyak hal, tapi juga bisa banyak hal. Mereka terus tumbuh, terus berevolusi, dan itu yang bikin mereka selalu selangkah lebih maju. Bagian 3. Pola pikir yang bikin mereka beda dari semua orang. 7. Lo bikin realita lo sendiri. Bro, kebanyakan orang mikir realita itu udah fix, udah ada di sana. Mereka mikir, gue nggak bisa kaya karena nggak punya modal. Mereka itu kayak warga kota yang cuma bisa tinggal di kota itu. Mereka menerima semua yang ada tanpa mempertanyakan. Tapi orang super sukses punya cara pandang beda. Mereka percaya realita itu bisa dibentuk. Mereka itu bukan cuma warga. Mereka adalah arsitek dan pembangun kotanya. Mereka nggak nunggu kesempatan, tapi mereka bikin kesempatan. Ini bukan soal mimpi doang, bro. Ini soal directed imagination. Mereka menggunakan imajinasi mereka untuk merancang masa depan yang mereka mau. Lalu, mereka eksekusi rencana itu sampai jadi kenyataan. Mereka nggak cuma mikir, gue mau jadi kaya. Mereka mikir, gue akan punya bisnis ini, tim gue akan kayak gini, dan gue bakal bangun realita gue sendiri. Mereka juga punya konsep yang namanya personal monopoli. Lu nggak perlu bersaing sama orang lain. Gabungin aja 2 atau 3 skill unik yang lu punya, yang nggak banyak orang lain kuasai. Misalnya, lo jago coding, lo suka nulis, dan lo punya passion di bidang pendidikan. Lo bisa gabungin itu semua dan bikin kursus online yang mengajarkan coding dengan cara yang seru dan gampang dimengerti. Nggak banyak orang yang bisa ngelakuin itu. Lo menciptakan ceruk pasar yang cuma lo yang pegang. Jadi lo harus percaya, lo itu bukan cuma penonton di hidup lo sendiri. Lo adalah sutradara, penulis, dan aktor utamanya. Semua skill yang lo punya, semua passion lo, semua hal yang lo suka, bisa lo gabungin buat bikin sesuatu yang unik dan gak ada duanya. Pesan gue cuma satu, berhenti jadi penonton bro, gas, jadiin diri lo bintang utamanya. Gue harap video ini bisa jadi awal dari perjalanan lo. Kalau lo ngerasa ini berguna, jangan lupa like dan share ke teman-teman lo. Dan jangan lupa subscribe ya, biar kita bisa berjuang bareng di video-video selanjutnya. Gue tunggu update dari lo di kolom komentar. Sampai jumpa.